Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda saudara dalam program Sapa Aceh spesial Idul Adha kali ini, dan tentunya juga kita akan membahas tentang informasi-informasi tentang kurban yang kabarnya di tahun ini ada peningkatan harga nih. Beberapa kali kita mengupdate informasi tentang kurban. Peningkatan harga hewan kurban cukup signifikan, berkisar jutaan rupiah. Nah, kita berharap makin tingginya harga, makin banyak pula yang berkurban. Tapi ya kondisinya kita tidak tahu ya. Tapi mudah-mudahan makin banyak berkurban, berkahnya makin banyak. Bagaimana kemudian banyak orang dermawan berkurban dan berkahnya bisa membahagiakan dunia. Itulah tema kita yang akan kita coba angkat terkait dengan kurban ini sendiri. Dan kita akan bicara terkait dengan hal ini dengan dua narasumber kita. Pertama sudah hadir Bapak Husaini Ismail, Kepala Cabang ACT Aceh. Assalamualaikum Pak Husaini. Salam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berhadir. Kemudian juga beliau tidak sendirian, bersama narasumber kita berikutnya Ustadz Baidawi Razi LC. Assalamualaikum Ustadz Baidawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah berhadir. Alhamdulillah. Dan langsung saja kita bicara terkait dengan kurban ini sendiri. Bagaimana sih sebenarnya syariat tentang kurban itu sendiri? Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskannya kepada saudara-saudara penonton kita di rumah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat berkurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar. Ini adalah surat yang terpendek ya, dan dihafal oleh semua kaum muslimin dari anak-anak maupun sampai orang tua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya adalah sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa arti Al-Kautsar? Al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat keamanan, nikmat makan, nikmat tempat tinggal dan sebagainya. Maka di antara salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, yaitu apa? Fashalli lirabbika wanhar. Hendaklah engkau salat ya kepada Tuhanmu dan hendaklah berkurban. Ini menarik sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata dengan kita melaksanakan ibadah salat. Yang kedua adalah dengan kita berkurban ya. Apa manfaatnya dan apa alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat dan kurban? Karena kata para ahli tafsir, disebut salat karena salat itu merupakan ibadah yang paling berat, ibadah yang paling afdal. Kemudian kenapa disebut kurban? Karena kurban itu adalah ibadah harta yang paling afdal. Ada sedekah, ada memberikan hadiah, ada memberikan makanan, nafkah dan sebagainya. Tapi yang terbaik di antara semua ibadah dengan harta itu ternyata kurban. Ya. Kenapa ibadah kurban yang terbaik? Kata para ulama kita, karena ibadah kurban ini terjadi di hari-hari terbaik. Dan alhamdulillah kita sekarang ini berada di 10 hari terbaik dalam setahun ya. Jadi sekarang kita berada pada tanggal 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, nanti insyaallah hari Ahad 10 Zulhijjah, itu adalah hari-hari terbaik dalam setahun. Nah, karena kita mengerjakan ibadah itu di 10 hari terbaik dalam setahun, maka pahala kita berkorban itu merupakan pahala yang terbaik ketika kita beribadah dengan harta kita, seperti itu. Nah, kalau dilihat syariat ini sendiri, maka berkurbanlah
seperti perintah seperti itu wajibkah, sunat atau seperti apa sebenarnya Ustaz bagi kita umat Islam? Ya. Ketika kita berbicara tentang hukum kurban, apa itu hukum kurban? Kita tidak berbicara tentang silang pendapat di antara para ulama. Tentunya ada silang pendapat di antara para ulama, tapi kita berbicara tentang pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Ketika kita melihat misalnya pendapat dari Imam Malik bin Anas yang berasal dari Madinah, kemudian pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan mazhab Syafi'i tentunya adalah mazhab yang banyak berkembang di Indonesia. Kemudian ketika kita melihat juga dalam mazhab Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau ternyata ya mereka mengatakan bahwa hukum asal dari berkurban ini adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, tidak sampai derajatnya sampai ke wajib, hanya sampai ke sunnah muakkadah. Tapi tentunya banyak fadilah-fadilah di dalamnya Pak. Banyak fadilahnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran yang keras kepada orang yang tidak berkurban, khususnya orang-orang kaya, yang mampu. yang mampu. Mampu mungkin beli gadget setiap tahun mungkin, ganti-ganti ya bisa berganti-ganti, kemudian bisa mungkin ganti mobil setiap berapa tahun sekali mungkin, bisa beli rumah dan sebagainya. Tapi untuk berkurban setiap tahun itu berat, sangat berat. Seumur hidup. Ya? Seumur hidup mungkin tidak pernah. Kacau kalau seumur hidup ya, tidak pernah berkurban. Apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, "Man wajada sa'atan, falam yudhi, fala yaqrabanna masjidana." Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mempunyai keluasan harta rezeki, tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami. Itu kan teguran yang keras, ya. Kalau misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan jangan sekali-kali dekat masjid kami, itu kan para sahabat merasa ini merupakan satu hal yang luar biasa. Makanya Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan bahwa hukum berkurban itu wajib berdasarkan hadis ini. Tapi para ulama yang lain mengatakan itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau wajib itu kan berarti ya kita semuanya wajib. Iya. Ya, tapi kalau sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang dikuatkan. Iya. Kuat atas sunnah. Sunnah yang dikuatkan. Ya. Terima kasih Ustadz. Nanti kita ke ACT juga nih, ada program dermawan berkurban. Maksudnya apa? Dermawan berkurban itu kurbannya seperti apa? Kita ingin tahu nanti Pak Usai ini. Tetap bersama kami saudara. Sapa Aceh akan kembali saat lagi dan jangan kemana-mana. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, masih di Sapa Aceh, tentunya kita bicara tentang dermawan berkurban, berkahnya bahagiakan dunia, itu tema kita. Saya langsung ke Pak Usai ini. Pak Usai ini ACT kan ada saja programnya gitu ya. Iya. Dekat Ramadan ada, Idul Fitri ada lagi gitu ya. Dekat bulan suci bulan haji ini juga ada dermawan berkurban. Ini apa latar belakang kemudian teman-teman memikirkan program ini sendiri sebenarnya? Ya alhamdulillah, ini adalah tahun ke-14 usia ACT, dan ini adalah merupakan program tahunan ACT, sebagaimana juga ini adalah merupakan ibadah umat Islam. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa ini adalah ibadah kurban, ini adalah
sunat yang dikuatkan ya, sunat muakkad kata Ustaz. Nah, cuman di awal tadi kan kata Bang Lucy bahwa makin lama di kita kan makin mahal. Padahal ini ibadah yang perlu dilakukan oleh banyak orang. Semua orang bisa terjangkau. Nah, ini makanya ACT juga ingin bersama umat ya. Kalau di Ramadan itu juga ada program, kemudian ini di bulan haji ini kita namakan tahun ini dermawan berkurban, berkahnya bahagiakan dunia. Kenapa bahagiakan dunia? Karena kurban ini akan kita salurkan mulai dari Aceh sampai ke Papua di 34 provinsi, juga ada di luar negeri, yaitu ya ada saudara-saudara kita di negara-negara Islam sekali. Nah, ini yang kita manakan berkah bahagiakan dunia. Insya Allah tahun ini kita rencanakan di lebih 50 negara. Jadi ini yang 50 negara akan kita share daging kurbannya. Ya. Oke. Jadi ini menariknya, kurban ini juga menjalin silaturahim. Silaturahim adanya gini. Masyarakat kita berkurban, kita kirim kepada saudara-saudara kita yang ada di luar negeri atau di mana, kemudian juga dari luar negeri juga mengirim kepada kita yang ada misalnya di Aceh, ada di NTB, ada di NTT, segala macam, di mana saja yang ada di Indonesia ini. Jadi inilah terjalin silaturahim yang melampaui batas negara. Nah, ini makanya ini ACT tahun ini mengajak para dermawan berkurban untuk supaya berkahnya ini membahagiakan dunia. Ini yang kita lakukan. Nah, ini memang program setiap tahun atau memang tahun ini baru digagas untuk dermawan berkurban sendiri, Pak Hussein? Ini sebenarnya program tiap tahun bagi ACT. Dan bagi ACT sendiri juga bicara kurban bukan hanya pada di bulan haji. Nah, ini di ACT kita namakan ada inovasi. Inovasi dalam arti apa? Yang pertama, manfaatnya kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang di daerah yang membutuhkan. Kebanyakan ini daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang memang setelah dilakukan asesmen. Yang kedua, kemudahan bagi para pekurban itu sendiri, para dermawan. Artinya apa? Misalnya dimudahkan di awal tahun kita udah bisa menabung kurban, atau kita bisa lakukan juga dengan melalui korban intensif, di mana di dalam berkurban 10 juta itu bisa buat 10 tahun ke depan, atau korban reguler seperti yang sekarang ini, harganya lebih murah, ya. Murah kenapa? Kalau tadi kan kita bilang bisa makin naik harganya, tapi di ACT insya Allah kita usahakan makin lama makin menurun. Ini kenapa menurun? Ini karena bagi ACT tadi bicara dari hulu sampai hilir kurban. Jadi bukan hanya pada saat sembelihnya, tetapi kita juga ada namanya lumbung ternak masyarakat. Nah, ini dengan melalui lumbung ternak masyarakat ini, kita bukan ingin menjual kepada pedagang-pedagang di luar, tidak. Lumbung ternak masyarakat ini akan dijual pada saat kurban itu sendiri. Sehingga dengan ada peternak yang banyak ini, mitra-mitra ACT, kita bisa menjual mendosi dengan harga yang lebih murah. Inilah. Makanya ACT tahun ini di dalam beberapa hari ini kita menjual kalau sapi itu 11.500.000, sedangkan kalau satu ekor kambing itu harganya 1.650.000. Terjangkau sekali ya, Bos. Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan lebih banyak bisa berkurban. Baik. Kalau misalnya ada kawan saya, Andi katakanlah, mau jadi dermawan yang ingin berkurban tadi, dia harus membayar seperti apa atau apa yang dia harus lakukan? Artinya kita mudahkan. ACT memberi kemudahan bagi para dermawan. Yang pertama sekali, kalau memang ada keluangan waktu, silahkan datang ke kantor ACT. Ya, kalau di Banda Aceh ini ada di Jalan Tinya Arif. Kemudian atau di counter, kita sudah buka counter juga ada di Sujia Mall. Ada juga di Bandara Blang Bintang. Atau untuk memudahkan lagi bisa dilakukan melalui transfer bank. Transfer bank datang ke Bank Aceh, bisa datang ke BNI atau bank-bank lain. Nah, kemudian atau punya JZ ini, punya JZ di rumah, silakan akses website kita. Kita sudah sediakan landing page. Jadi kita sediakan kemudahan, harga murah, kemudian mudah. Dan bisa berkurban. Bisa berkurban. Dan kemudian setelah berkurban nanti, insya Allah kita akan kirim laporan, yaitu laporan foto kurban, di mana kita berkurban, kemudian juga ada testimoni dari para penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut. Jadi ini rutin kita lakukan. Nah, kondisi kan sudah berbeda, Pak Ustadz ya. Ada skema-skema tertentu, diajak orang makin ramai untuk berkurban seperti yang dilakukan oleh ACT. Tanggapan Ustadz terlebih dahulu terkait dengan program-program seperti ini, Ustadz? Ini kan program yang sangat inovatif ya. Karena terkadang orang kan berpikir bagaimana cara mengumpulkan misalnya satu kambing itu kan biasanya, ini kita berbicara tentang kambing,
harga kambing itu kan dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu kan nggak berubah. Iya. Ya, kira-kira 1 dinar. Jadi harga kambing di zaman Rasulullah itu kan 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Ya, sekarang ini kan 2 juta sekian. Iya, betul. Gimana caranya membeli kambing dengan harga yang seperti itu? Ternyata alhamdulillah ACT mempunyai program yang bagus, ya, yang bisa mendapatkan kambing dengan harga yang masya Allah sangat murah, ya, bahkan di bawah 1 dinar. Ketika ada silaturahmi, ini kan tadi istilahnya ada silaturahmi antara kaum muslimin. Ternyata manfaat silaturahmi itu luar biasa. Ya, pertama kata Rasulullah SAW kan manfaat silaturahmi itu dapat memanjangkan umur. Ya, kemudian silaturahmi itu dapat memperluas rezeki kita. Dan ternyata masya Allah salah satu bentuk luasnya rezeki kita adalah kita bisa mendapatkan kurban dengan harga yang murah dan terjangkau, sehingga dengan itu insya Allah kita bisa berkurban dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan program yang dicetuskan oleh ACT, semua kaum muslimin punya kesempatan untuk berkurban. Oke. Punya kesempatan untuk berkurban. Luar biasa, subhanallah ya Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini kalau sampai sekarang berapa banyak sih yang sudah terkumpul? Kalau secara nasional, secara Indonesia itu ditargetkan tahun ini 100.000 kurban. Tapi untuk Aceh tahun ini kita targetkan mudah-mudahan bisa terkumpul sampai 1.000 ekor. 1.000 ekor. Ya, insya Allah. Oke. Makanya oleh karena itu kita mengajak para dermawan yang ada di Aceh, terutama berkurban, itu untuk bisa bersama-sama. Ini mumpung bagaimana disampaikan tadi oleh Ustadz, bahwa ini adalah hari 10 yang istimewa, yaitu dari 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang sangat bagus. Jadi masih ada kesempatan. Ini kira-kira 3 hari lagi sampai hari Sabtu, insya Allah. Jadi kami mengajak, Bismillah kita berkurban. Kami masih membuka ini hari Sabtu pun walaupun libur kita tetap masih ya, malam juga silakan datang. Masih bisa juga. Masih, baik, subhanallah Pak Ustadz. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh Sang Khalik Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya yang berkurban? Nilai-nilai apa yang harus tertanam dalam setiap individu? Tapi nanti Pak Ustadz di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara. Sapa Aceh akan kembali saat lagi. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, masih di Sapa Aceh, kita masih bicara tentang tema dermawan berkurban, berkahnya bahagiakan dunia bersama Bapak Husaini Ismail, Kepala Cabang ACT Aceh, kemudian juga Bapak Ustadz Baydawi Rozi LC tentunya dalam Sapa Aceh kali ini. Pak Ustadz, kalau kita lihat orang yang berkurban itu makin tahun makin meningkat atau seperti apa Ustadz kalau dilihat kesadaran kita untuk berkurban itu sendiri? Kalau kita melihat dari skala kota Banda Aceh ini, Banda Aceh ini kalau kita lihat dari desa ke desa per tahunnya itu mengalami peningkatan. Itu yang pertama karena anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua karena memang kesadaran masyarakat Banda Aceh tentang pentingnya kurban, dan mungkin juga untuk skala Aceh secara umum itu antusiasnya sangat luar biasa. Karena mereka mengetahui bagaimana fadilah dari berkurban, bagaimana keutamaan dari berkurban itu sendiri. Sehingga alhamdulillah sekarang ini terjadi lonjakan yang mudah-mudahan insya Allah
dengan program ACT bisa lebih lagi, insya Allah dari tahun ke tahun bisa meningkat lagi dengan izin Allah. Ini kurban itu ternyata memang erat kaitannya dengan keikhlasan Ustaz ya. Karena Iya. kan dengan harta ya, agak sulit kalau ngulangin harta. Takut kehilangan, kekurangan gitu Ustaz ya. Sebenarnya nilai apa sebenarnya yang terkandung dalam kurban ini Ustaz? Kita melihat apa manfaat dari berkurban. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ada 3 faedah utama kita berkurban. Yang pertama adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur ya. Syukur pada Allah. Jadi Allah sudah kasih kita kenikmatan, sudah memberikan pada kita itu nikmat aman, nikmat iman, nikmat makanan dan sebagainya. Jadi bentuk syukur kita itu tidak hanya lip service, bukan hanya di bibir saja. Kita mungkin hanya mengucap alhamdulillah, itu betul bagus. Tapi ternyata bentuk syukur yang lebih besar itu adalah dengan kita itu menerjemahkan bentuk syukur kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang terbesar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar itu kan sholat yang pertama, yang kedua adalah berkurban. Jadi sholat dan berkurban dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah menyebutnya sebagai contoh saja. Tapi contoh ini contoh yang besar, sholat dan berkurban. Jadi yang pertama kita berkurban adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau sholat malam sampai pecah-pecah kakimu itu untuk apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura? Bukankah saya tidak bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Jadi bentuk syukur itu ternyata dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita berkurban? Ternyata berkurban itu adalah dapat menghidupkan ketakwaan dalam hati kita. Nambah takwa. Nambah takwa. Ya. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu maksudnya berkurban, itu termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menghidupkan takwa dalam hatinya. Jadi takwa. Nah, jadi kalau kita itu bicara takwa, bagaimana cara mewujudkan takwa? Dalam bulan Ramadan ada namanya puasa. Nah, kalau misalnya dalam bulan Zulhijjah ada yang namanya berkurban. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini adalah ketika kita berkurban kita ingin berbagi kepada masyarakat. Jadi selama ini yang merasakan daging itu kan biasanya erat kaitannya dengan masyarakat menengah ke atas. Ya, jadi menengah ke bawah itu sangat sedikit sekali. Nah, jadi dengan kita berkorban itu kita bisa berbagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Hajj ayat 27 bahwa berkorban itu adalah wakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dan makanlah dari daging kurbanmu tersebut dan jangan lupa juga kamu berbagi kepada orang-orang yang fakir. Hablum minallahnya bagus, hablum minannas. Iya, jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannas. Satu paket Ustaz ya. Satu paket. Indah sekali kalau seperti ini. Pak Usai, ini terakhir kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh ACT sendiri dan rencananya ke depan terkait dengan program ini dan program berikutnya nanti? Ya, insyaallah karena disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa syukur kita damai, Allah memberikan damai daerah kita. Nah, dengan bersyukur, oleh karena itu ACT pada kesempatan ini karena kita sudah damai, kita bersyukurlah bahwa dengan berkurban ini bagaimana? Dengan membagi ke daerah-daerah yang saudara-saudara kita yang butuhkan. Misalnya kita kirim ACT karena dengan adanya relawan, kita bisa mengirimkan ke daerah-daerah misalnya ke pegunungan atau daerah-daerah kemiskinan yang telah dilakukan asesmen oleh tim kita. Oleh karena itu, atau sekalipun mau kirim ke Palestina misalnya, itu kita dimungkinkan karena ini adalah wujud syukur kita. Oleh karena itu, ACT dengan program ini tahun ini kita mengajak para dermawan ini belum terlambat untuk silakan datang bisa berkunjung ke website kita, bisa juga datang ke counter kita yang ada di bandara atau di mana di Sujuya atau langsung ke bank transfer. Nah, kemudian insya Allah tahun depan kita juga sebagaimana tadi ada keluhan bahwa harga makin mahal ini Bang Dosi. Kita mencoba di Aceh bisa kita hadirkan lumbung ternak masyarakat sehingga harga bisa terjangkau oleh semua masyarakat kita, bisa berkurban dengan harga yang terjangkau saya kira, dan tentu tidak merugikan petani. Ini harapan kita. Oke.
Ke depan nanti apa lagi rencanakan? Ada program lagi nanti setelah Idul Adha ini itu seperti apa? Insya Allah di samping itu kita juga ada program yang rutin, yaitu misalnya dengan program ini kondisi mengalami kekeringan, kita juga tetap dengan ada wakaf sumur, kemudian membantu air itu segala macam. Jadi ini program rutin ACT juga dengan program misalnya distribusi makanan ini juga tetap kita lakukan. Nah, tapi ini saat ini kita sedang fokus sampai Idul Adha ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita melalui kurban. Baik, Ustaz. Terakhir Ustaz, apa yang ingin disampaikan supaya benar-benar kurban kali ini mungkin saja bisa kurban terakhir kita, gitu Ustaz ya. Mana tahu nanti tahun depan kita nggak ketemu lagi, nggak bisa kurban lagi gitu ya. Nah, kalau inilah kurban terakhir kita, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Ustaz? Ya. Jadi menarik ya. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara sholat dengan kurban. Sholat dengan kurban. Biasanya kan memang Allah Subhanahu wa taala sering mengaitkan antara sholat dengan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat, termasuk tadi dalam surah Al-Kautsar ayat kedua, Allah menyebutkan menggabungkan antara sholat dengan berkurban. Dan tadi hubungannya dengan kematian tadi. Ternyata dalam doa istiftah kita ketika sholat misalnya, atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku wa nusuki. Apa arti nusuki? Nusuki itu artinya dan kurbanku. Jadi kurban. Jadi sholatku dan kurbanku itu kehidupanku dan kematianku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah kita menggabungkan antara sholat, kemudian berkurban, kehidupan kita dan kematian kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita selama kita masih hidup. Dan mungkin sebagai pesan terakhir bahwa ketika nanti seorang sudah mati, yang diharapkan itu adalah bagaimana dia itu bisa bersedekah. Bersedekah. Jadi dalam akhir surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika orang mati nanti dia itu akan bercita-cita, ya Allah hidupkan aku kembali dan aku akan bersedekah. Dan sedekah yang terbaik itu ternyata apa? Berkurban. Berkurban. Cerita yang belum pernah kita lihat, kalau kejadian itu terjadi, orang meninggal bisa hidup lagi, dia akan bersedekah. Dia akan bersedekah. Salah satunya berkurban. Berkurban. Dan sedekah yang paling utama adalah berkurban. Mumpung kita masih hidup, kenapa tidak berkurban? Ustaz, terima kasih. Pak Ustaz ini terima kasih. Teman-teman ACT juga luar biasa, mudah-mudahan lancar terus programnya. Dan saudara, demikian perbincangan kita dalam Sapa Aceh dengan tema Dermawan berkurban, berkahnya bahagiakan dunia. Tentunya mudah-mudahan dengan program ini kita termotivasi untuk berkurban. Mana tahu nih kurban terakhir kita. Tapi mudah-mudahan juga berkahnya bisa membahagiakan saudara-saudara kita, karena ibadah tidak hanya mahdhah saja, tapi ghairu mahdhah. Kebaikan tidak hanya langsung kepada Allah, tapi juga untuk umat manusia, tentunya kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan bagi kita semua. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.